Mungkin ada satu cerita lucu yang saya nggak tahu apa sudah sampaikan di sini atau tidak. Tapi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i kalau nggak salah. Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid, Imam Malik guru. Nah, Imam Malik ini kan dikenal sebagai mazhab yang agak literal dengan hadis. Karena beliau Madinah kan. Sementara Imam Syafi'i itu Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Maka beliau mengkombinasi antara dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Jadi sangat terbuka rasional Imam Syafi'i itu. Jadi suatu ketika kedua ulama besar ini, guru dan murid, itu berbeda pendapat tentang takdir. Jadi Imam Malik mengatakan, saya ini bisa mendapatkan rezeki tanpa kemana-mana. Saya duduk pun kalau Allah ingin memberikan rezeki, rezeki saya datang. Itu kan? Karena beliau membaca Al-Quran, Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa dia sangka-sangka. Jadi kita duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang untuk pintu, rezeki datang. Kan gitu Imam Malik kan? Berdasarkan ayat tadi. Imam Syafi'i kan rasional. Dia mengatakan ya tidak mungkin karena yang namanya takdir kan harus dengan ikhtiar pula kan. Jangankan usaha manusia, mukjizat saja disuruh berusaha. Musa disuruh mukul tongkatnya ke laut kan agar laut terbongkar terbuka gitu. Apa tongkat yang membuka laut itu bukan. Allah yang membuka tapi pukul dulu baru terbuka kan begitu. Berarti harus ada ikhtiar. Maka Imam Syafi'i mengatakan nggak mungkin ya Syekh. Kalau tidak berusaha tidak mungkin rezekinya datang. Maka beliau ini berargumen terus-menerus, berbeda pendapat. Jadi ceritanya sampai suatu ketika Imam Syafi'i keluar jalan-jalan di suatu perkebunan. Dia lihat orang memetik anggur. Imam Syafi'i ikut memetik dan setelah selesai dikasihlah sebungkus anggur sebagai gaji. Nah, beliau tersenyum. Dia katakan sekarang saya dapat dalil katanya. Bukti bahwa namanya rezeki harus berusaha. Maka beliau dengan senyuman pergi ke rumah gurunya Imam Malik. Dia ketuk pintu, dia buka. Dia katakan, Syekh, ini anggur pembuktian bahwa yang namanya takdir, mendapatkan rezeki harus dengan usaha. Seandainya saya tidak ke kebun tadi, saya tidak bekerja, tidak mungkin saya dapatkan ini. Silakan ya Syekh, dinikmatin. Tersenyumlah Imam Malik. Dia katakan, Anda benar. Tapi saya juga benar. Saya tadi duduk-duduk di rumah sini, tapi rezeki saya sudah datang kan, kamu yang bawa. Gitu. Jadi maksud saya lah, perbedaan itu sangat lumrah dalam agama kita ini kan. Maka teman-teman kita di Indonesia, saya sering berbicara dengan teman para ustadz, kita ini harus banyak-banyak piknik lah. Piknik referensi, piknik wawasan, piknik pemikiran, agar kita tidak mudah menjudge, menghakimi orang. Bahkan kita merasa pun benar, kita jangan merasa orang lain salah. Karena kebenaran yang mutlak satu itu yang dari Allah dan Rasulnya. Selebihnya itu adalah pemahaman dan opini. Dan dijaga common ground namanya, kalimat sawa, fondasi. Apa fondasi kita? Iman, Islam, Quran, Ka'bah, Allah kok sama itu. Kalau kita berbeda pendapat, ya semua kita sama kok. Kita pondasinya sama. Kita tetap jaga persatuan dan kebersamaan kita.